Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pasti soma untuk semua sahabat Suduai. Saya kali ini ada di Tuban, di Hotel Fortuna Tuban. Jadi kali ini ada kegiatan di Tuban, dan hari ini saya ketemu dengan Mbak Yayu Siti Khadijah. Dia juara satu Duta Santri Nasional. Nanti habis ini saya ingin wawancara dengan beliau. Kok bisa keren banget gitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ya ke sekeliling kita ya, gitu. Jadi ini ada di Hotel Fortuna ya. Ini lobbynya lah ya, gitu ya. Ini lobbynya. Terus tadi saya udah dapet kamar gitu ya. Terus di sini asri, alhamdulillah. Kita sekarang nih ya udah sama yang sang juara nih ya. Ini namanya Mbak Yayu Siti Khadijah, juara 1 Duta Santri Nasional, menyisihkan 1.400 peserta yang lain. Keren banget kan? Jadi saya dapat rezeki nih ya, sahabat-sahabat Suduai, dapat rezeki ketemu dengan orang pinter. Makanya kita harus gali ini gimana caranya jadi pinter biar bisa ditiru sama adik-adik semuanya ya, biar bisa ikut-ikutan, paling enggak kita belajar separuhnya aja atau sepertiganya aja dari Mbak Yayu Khadijah ya, Mbak Yayu Siti Khadijah. Jadi ini yang namanya Mbak Yayu, kita akan ngobrol dengan beliau ya. Pinter banget loh ini Mbak Yayu ini. Beliau ini prestasinya banyak loh sahabat-sahabat Suduai. Beliau itu menguasai 4 bahasa. Bayangin. Ayo di sini siapa yang bisa 1 bahasa? Nanti semuanya akan jawab saya gitu ya, bahasa Indonesia tapi ya. Kalau Mbak Yayu ini 4 bahasa. Bahasanya apa aja Mbak Yayu? Bahasa Inggris, Arab, Cina, sama Jepang. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina dengan bahasa Jepang. Kemudian beliau itu alumni Pondok Pesantren Al-Muhibbin ya, di Jatirogo. Beliau itu pinter nulis karya ilmiah. Beliau pernah jadi delegasi Seoul Youth Leadership Forum. Ini di Korea. Ya, cuma saya nggak berangkat, nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat, tapi keren banget sudah menjadi delegasi ke Korea tahun 2021. Nggak jadi berangkat karena COVID ya, bukan karena yang lain kan. Prestasi kuliahnya, jadi beliau ini sudah lulus S1 di IAIN Sunan Gunung Jati, di IAI Al-Hikmah Tuban. Kemudian beliau juara 2 debat bahasa Arab tingkat Provinsi Jawa Timur, nggak main-main, tingkatnya Provinsi Jawa Timur. Dan juara harapan 2 ya, Musabakoh makalah Al-Quran di Provinsi Jawa Timur di tahun 2019. Aduh, saya sampai pusing ini ya. Pusing lihat prestasinya. Baru lulus S1 tapi prestasinya luar biasa, subhanallah ya. Oke, langsung saja Mbak Yayu, kira-kira itu resepnya gimana sih kok jadi pinter kayak gini? Nggak tahu ya kalau resep. Terus hafidhah Quran juga ya Mbak ya? Ya, dereng khatam. Oh, dereng khatam. Berapa juz Mbak? Berapa nggih? Masih lama, masih jauh. Oh, masih lama, tapi beliau juga hafidhah Quran walaupun belum selesai 30 juz, tapi kita doakan selesai 30 juz ya. Amin. Oke, yang pertama ya, saya mau tanya tadi resepnya gimana? Resep untuk apa nih? Resep biar pinter itu loh. Gimana sih? Mungkin bisa cerita lah Mbak Yayu ya. Kalau ditanya resep untuk pinter, saya juga bingung nggih mau menjawab apa. Ya intinya istiqomah belajar itu mungkin nggih. Istiqomah belajar. Dulu madrasah ya? Nggih, madrasah.
TK juga TK. di Tuban Nggih. ya. TK di Tuban, kemudian madrasah ibtidaiyah Madrasah ibtidaiyah di Tuban, kemudian SMP SMP ya, di Tuban juga. di Tuban juga. Terus MA-nya di Jombang. Kemudian madrasah aliyah di Madrasah Jombang. aliyah di Jombang. Di mana Mbak Di Jombangnya? Darul Ulum. Oh, di Tambak Beras, Oke. Jombang. Oh, kemudian yang di MA Al Muhibbin itu guru. Itu ya, MA Al Muhibbin itu satu atapnya dari MA Jombang. Dulu karena belum berdiri sendiri, jadi untuk prosesi ujiannya, ujian nasional, ijazah itu atas nama Jombang. Jadi selama kita ujian nasional kita ke Jombang. Oh, MA Al Muhibbin itu kerjasama dengan Bahrul Bahrul Ulum di Jombang. Oke. Kemudian kuliahnya di IAI ya, Al-Hikmah ya. Al-Hikmah di Di Tuban. Tuban. Oke. Institut Agama Islam Al-Hikmah ya Mbak ya. Oke. Biasanya itu ya sahabat-sahabat Sudua ya, yang berprestasi itu yang kuliahnya di kota besar ya, dan yang di perguruan-perguruan tinggi yang negeri gitu ya. Tapi Mbak Yayu ini keren banget. Beliau kuliah di Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, yang itu ada di desa gitu ya Iya, Mbak di ya. desa. Tapi prestasinya sudah nasional bahkan internasional ya. Sebenarnya suka bahasa, suka belajar bahasa itu sejak kapan sih? Oh, sejak di pondok. Sejak di pondok. Terus di pondok kan memang ada 4 bahasa. Mm-mm. Terus kita selama masuk awal santri baru itu kita udah mulai diajari bahasa. Yang awalnya diajarin bahasa apa dulu? Bahasa Inggris dulu. Heeh. Bertahap setelah Inggris, Arab, kemudian Cina, baru Jepang bertahap. Bisa ngomong sedikit nggak bahasa Inggris, Arab, Cina, Jepang gitu? Apa enaknya ya? Kasih pesen lah ke adik-adik yang lihat vlog ini gitu ya, kasih nasihat lah apalah gitu. Ya. Yuk bahasa Inggris yuk. Ya, campur aja nggih. Oh gitu, oke. Minasama ohayo gozaimasu. Ismahuli an uqaddima lakum nafsi. Ismi Yayu Siti Khotijah. Jitu min Soko Tuban. I came from Islamic boarding school for languages Al Muhibbin Cetroko Tuban. Okay, I think that's enough. Cai Qian, Lomen Qian, Cai Qian. Sudah itu ya, 4 bahasa ya. Ya, 4 bahasa. Karena saya nggak paham ya, tak kira tadi yang paham Arab sama Inggris tok ya saya ya. Jadi itu loh ya 4 bahasa. Terus kira-kira mulai belajar tulis menulis itu sejak kapan? Kalau tulis menulis, aslinya dari dulu, cuma sukanya itu di ranah fiksi. Ranah fiksi. Jadi suka menulis puisi, menulis cerpen itu dari dulu, dari SMP. Kemudian untuk yang non fiksi ini baru mulai MA. Jadi ketika udah terjun di musabaqah makalah Quran ini baru menggeluti dunia non fiksi gitu. Oh gitu. Awalnya nulis cerpen dulu, nulis puisi dulu, baru lama-lama nulis karya ilmiah. Jadi untuk sahabat Sudua yang sekarang lagi suka cerpen, lagi suka nulis puisi, silakan dilanjutkan, diteruskan perjuangan Anda karena awalnya membiasakan diri menulis, lama-lama akan bisa terbiasa menulis di genre apapun ya, baik di fiksi maupun di non fiksi gitu ya. Terus kalau bahasa itu kira-kira nih ya, kira-kira seberapa persen ya bahasa penguasaan bahasanya tuh yang paling dominan yang mana? Antara Arab, Inggris, Jepang sama Cina ya? Iya. Sama Cina. Saya rasa hampir sama nggih. Oh. Kalau di pondok sana itu sistemnya kita tiap 3 bulan sekali kita ganti bahasa gitu. Oh, tiap 3 bulan sekali. Nggih, tiap 3 bulan sekali ganti bahasa. Jadi 3 bulan pertama Arab, Ya. 3 bulan kedua Inggris, 3 bulan ketiga Cina, 3 bulan keempatnya Korea, Jepang. Ya. Terus nggak bingung itu Mbak? Nggak bingung gimana adaptasinya gitu? Iya, sebelumnya dikasih adaptasi dulu 1 minggu untuk adaptasi. Oh gitu. Iya. 1 minggu untuk adaptasi. Itu kaitannya sama kayak writingnya juga? Iya. Sudah bisa nulis kayak Ya Jepang. kalau untuk writingnya sedikit-sedikit, soalnya kan memang sedikit susah ya, apalagi hanje kan satu kata itu 1 tulisan. Oh. Kalau di Jepang itu malah ada 3 aksara, hiragana, katakana, sama kanji. Jadi itu memilah-milah ini kadang bingung, ini yang hanje apa yang ini, terus bingung. Oh gitu. Masih pembiasaan. Kalau Cina kan juga intonasinya kan susah ya. Iya, ada nada 1 sampai 4.
Dan beja naja itu juga beda arti gitu. Oh gitu. Ya. Bisa kasih contoh nggak Mbak yang Cina? Contohnya yang wen, contoh ya wen. Kalau kita pakai naja 4, aslinya wen itu artinya bertanya. Contoh aku mau bertanya padamu, itu kita pakai naja 2. Wo wen ni gitu ya. Wo wen ni. Tapi kalau kita beja naja pakai naja 4, wen gitu. Kan beda wen sama wen beda. Kalau wo wen ni artinya saya ingin bertanya padamu. Kalau wo wen ni itu artinya bisa aku bolehkah menciummu gitu. Beda. Oh, gitu. Jadi perbedaannya bisa fatal gitu. Berarti memang nadanya ya Iya, yang nadanya. bisa bikin fatal gitu ya. Keren. Dan itu kalau di pesantren Al Muhibbin itu berarti ada apa ya, orang Jepangnya gitu ya, apa orang Cinanya gitu ya. Oke, pertama kita belajar otobjek dulu. Kan teori yang kita ketahui kita pelajari dulu. Nanti kalau kita udah bisa menguasai, kita cocokkan, kita panggil turis dari Jepang, turis Cina, itu kita panggil menetap di sana selama 1 bulan untuk mengoreksi apakah yang kita pelajari itu sudah benar apa belum. Seperti itu. Ya. Jadi kita mentasehnya langsung ke orang sana langsung. Oh gitu. Iya. Terus kalau tahfidz Quran itu mulai dari umur berapa Mbak? Tahfidz Quran ya mulai SMP di sana. Oh SMP di sana? Iya, SMP di sana. Apa nggak bingung gitu ya? Sekolah ada tahfidznya, ada belajar 4 bahasa, itu bingung nggak? Ya, memang pinter-pinter memanajemen waktu. Untuk saya pribadi selama 3 tahun pertama SMP itu rodok gak tenanan aslinya. Oh gitu. Terus hafalan Qurannya masih kelendran, masih terbengkalai, nggak bisa konsisten untuk hafalan Quran. Itu tuh untuk di tahun pertama untuk semester. Terus kira-kira di sana itu kalau di pesantren Al Muhibbin ya, itu berarti persaingan di awal itu ketat ya, masuk sana ya, karena kan beban belajarnya kan juga besar kan, berat kan? Kalau untuk persaingan pribadi sih saya mengatakan nggak cuma persaingan, siapa yang pengen masuk sana ya silahkan masuk. Kita persaingannya lewat seleksi alam saja sih. Siapa yang nggak kuat ya dia akan keluar dengan sendirinya gitu. Oh gitu, jadi seleksi pertama itu monggo kerso siapa yang masuk gitu ya. Yeah. Terus kemudian siapa yang nggak kuat akan kepental sendiri gitu ya. Tereliminasi dengan sendirinya. Oke. Jadi keren ya, hafal Quran 4 bahasa dan tulis menulis luar biasa. Kalau Mbak Yayu ini berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Dari anaknya yang keberapa? Anak pertama saya. Oh anak pertama, berarti keren ya, bisa menjadi contoh buat adik-adiknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kira-kira Mbak Yayu kalau ngelihat teman-teman yang seusia Mbak Yayu ya, yang ada di sekelilingnya Mbak Yayu ya, kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan ke mereka? Yang ingin saya sampaikan, tetaplah semangat belajar ya. Jangan sampai kalian mengenal yang namanya menyesal gitu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jadilah aktif, jangan pasif, gitu aja. Jadi disuruh semangat belajar tuh ya untuk adik-adik ya. Terus jangan sampai nantinya menyesal, terus harus aktif, nggak boleh pasif gitu ya. Terus kira-kira nih ya Mbak Yayu sampai sejauh ini perasaannya gimana? Happy atau capek gitu ya? Karena kan saya lihat kan dari awal kayaknya di pesantren hidupnya kan penuh tekanan ya. Mungkin awal-awal saya yakin bete juga kan, stres juga kan. Jadi hidup dengan penuh tekanan. Terus kemudian lama-lama tiba-tiba bakat dan minatnya muncul satu persatu gitu kan. Terus lama-lama kok banyak banget aktivitas. Itu kira-kira capek atau enggak sih ngejalanin ini? Ya di awal memang capek kan. Di rumah kan kita nggak terbiasa dengan jadwal yang padat. Terus kita masuk pondok, jadwalnya full mulai dari pagi sampai malam. Untuk tahun-tahun pertama itu memang capek dan merasa kok gini ya gitu. Namanya mondok kok gini ya. Tapi nikmati aja lah. Lama-lama akhirnya terbiasa. Terus terang ya sahabat-sahabat Sudua ya, saya mau wawancara orang lain dan saya yang derdek duluan gitu loh. Karena apa? Karena saya udah stalking beliaunya nih ya Mbak Yayu di media massa ya. Saya sudah stalking di media massa online, ternyata prestasinya wow luar biasa gitu ya. Harus dipertahankan istiqomahnya ini sampai nanti, karena kadang-kadang ada yang ada usia-usia yang dimana dia udah jenuh gitu kan, gitu udah capek gitu ya. Pesan saya sih satu ya, semoga istiqomah sampai nanti dan bisa selalu menginspirasi adik-adik kita di generasi muda ini gitu ya. Kata menutup,
sampai saat ini yang selalu saya ingat untuk menjadi prinsip hidup ya, don't think to be the best, but think how to be the best in order to be the best. Itu yang selalu dipegang. Terus ingat bahwa mimpi itu tidak diam. Untuk bisa mencapai mimpi, kita harus terus berlari untuk mencapai mimpi agar sampai terwujud. Sip, terima kasih. Pokoknya semuanya itu berawal dari impian ya. Terima kasih semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.